Halo sahabat Mirai Aset, jumpa lagi di BBM Belajar bareng Mirai Aset. Bersama saya Aditya Nugroho dari Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental. Nah, kenapa analisis fundamental? Mungkin sudah ada Mirai Aset yang akrab dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Kali ini kita akan bahas analisis fundamental. Tujuannya apa sih analisis fundamental? Jadi tujuannya adalah untuk mencari nilai intrinsik dari suatu saham agar supaya kita tidak salah harga ketika membeli sahamnya dan mengalami kerugian. Jadi itu adalah tujuan utama dari analisis fundamental. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan harga saham? Karena nilai intrinsik saham tidak selalu seiring dengan pergerakan harga sahamnya. Harga saham lebih didorong atau digerakkan oleh supply dan demand atau permintaan dan penawaran, sama seperti barang ekonomi lainnya. Sebagai analogi, kita lihat ini sendal jepit. Kalau kira-kira dihargain 2 juta, ada yang mau bayarin nggak? Satu. Kalau ditambahin kondisinya, kalau ini bekasnya Mbak Taylor Swift, nah pada mau dengan harga 2 juta untuk sendal jepit? Kira-kira sama seperti saham. Kalau hanya sahamnya saja tanpa ada ceritanya, itu seperti sendal jepit tanpa cerita Mbak Taylor Swift. Kita harus tahu bahwa sendal jepit tetaplah sendal jepit tanpa ada embel-embel lainnya. Jadi seharusnya yang diincar dan dihitung oleh investor adalah value, bukan sekedar harga saham dari perusahaan tersebut. Jadi analisis fundamental itu bagaikan sebuah fondasi dari bangunan atau rumah. Ketika fondasinya solid, maka bangunannya juga solid. Cuman sayangnya dia seringkali tidak terlihat, jadi sering terlewat. Tapi dia menanggung beban dari seluruh rumah tersebut. Ketika ada cuaca kurang bagus, misalnya angin kencang atau badai, maka juga menopang kinerja dari bangunan itu adalah fondasinya. Jadi jika fondasi tidak solid, maka bangunannya bisa ambyar. Nah, sekarang gimana cara analisis fundamental? Untuk yang umum ada 2 metode, yakni adalah top down analysis dengan juga bottom up analysis. Yang umum digunakan adalah yang top down analysis. Kita bedah dari atas adalah dari makro dulu, ekonomi analisis. Kita memahami bagaimana cara kerja ekonomi secara makro, bagaimana globalisasi mempengaruhi keputusan ekonomi di Indonesia, dari Eropa dan juga dari Amerika misalnya. Kemudian kita beralih kepada industri analisis yang lebih mengerucut lagi. Kita pilih industrinya mana yang kira-kira akan terimbas dari suatu event ekonomi atau makronya. Nah, setelah kita tahu industri mana yang kira-kira positif, kita baru beralih ke lebih kecil lagi atau mikro lagi ke company analysis. Kira-kira perusahaan manakah atau emiten mana yang menjadi champion di sektornya. Dan dalam analisis company ini kita tahu apakah nilai harga sahamnya itu sesuai dengan nilai intrinsiknya atau lebih mahal atau lebih murah sebelum kita mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, sahabat Mirai Aset, bagaimana? Sudah ada bayangan kan bagaimana pentingnya melakukan analisis fundamental? Mudah-mudahan episode BBM ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode BBM berikutnya. Happy cuan!